Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan di pandemi sekarang kita harus membiasakan berperilaku 3M, yaitu memakai masker, lalu mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Oke, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya modus. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan modus data tunggal dan data kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Dan sebelum kalian nonton video ini, dipastikan kalian sudah baca modul yang di atas ya, yaitu modul tentang ukuran pemusatan data. Oke, langsung aja. Ketika kita ingin mencari modus, kita harus perhatikan dulu datanya berbentuk data tunggal atau data kelompok. Sekarang kita bahas dulu bagaimana mencari modus data tunggal. Ketika kita ingin mencari modus data tunggal, harus tinggal kita lihat saja data mana yang paling banyak atau data mana yang paling sering muncul. Contohnya nih, di sini ada sekumpulan data. Yang pertama, ada 2, 3, 4, 4, 5. Yang paling banyak atau sering muncul adalah 4. Berarti 4 ini adalah modusnya. Dan penulisan modus bisa disimbolkan dengan MO. Ini modus, bisa kita. Modusnya itu adalah 4. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, untuk data 3 keluar 1, 2, 3. 4-nya cuma 2. Lalu 5, 1, 2, 3. 5 ada 3, 3-nya juga ada 3. Ini sama nih, nggak ada yang paling banyak. Berarti paling banyak kan 3 dengan 5 dan sama. Berarti modusnya itu ada 3 dan juga 5. Modusnya ada 2. Lalu selanjutnya, data selanjutnya ini 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita perhatikan, ini semuanya keluarnya cuma 1 kali, nggak ada yang mencolok, nggak ada yang paling banyak. Berarti dari data ini tidak memiliki modus. Ini. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau data kelompok? Ketika kita ingin mencari modus data kelompok, langkah pertama, kita harus pastikan bentuk datanya berbentuk tabel distribusi. Lalu dari tabel distribusi itu, kita bisa mencari modus dengan rumus ini nih. Kita harus cari dulu TB. TB-nya itu adalah tepi bawah. Ini TB tepi bawah. Lalu ditambah P. P-nya panjang kelas. Lalu dikalikan dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Lalu dibagi D1 ditambah D2. D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Biar lebih jelasnya kita bahas dengan contoh soal. Di sini tentukan modus dari data berikut. Sekarang ini udah ada tabel distribusi. Sekarang kita harus tentukan dulu letaknya. Letak modus. Di sini kita lihat interval ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 interval atau 6 kelas. Interval bisa disebut juga itu kelas ya. Ini kita lihat. Kalau dari data ini yang paling banyak frekuensinya, yang paling banyak ini adalah 9. Ini paling banyak, berarti kita fokus di sini aja. Ini kita fokus di sini. Ini letaknya, letak modus. Berarti letak modus ada di interval 31 sampai 35. Kalau kita sudah menentukan letaknya, barulah kita masukkan dengan menggunakan rumus yang ini nih. Yaitu kita cari modusnya itu adalah TB. Kita perlu TB, tepi bawah. Berarti tepi bawah dari ini, interval ini. Tepi bawah berarti itu adalah ini 31 dikurang 0,5. Berarti kan 30,5. Ditambah dengan panjang kelas. Di sini panjang kelas, ini panjang kelas bisa kita cari dari ini 26 dibagi dengan dikurang dengan 21. Berarti ini 26 dikurang 21, ini panjang kelasnya itu adalah 5. Lalu yang atasnya D1. D1 itu selisih kelas dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sebelumnya berarti kan di atas nih. Ini D1. D1-nya kalau selisihnya kan berarti 1 nih. D2-nya ini dengan setelahnya. Ini D2. D2-nya itu 9 dikurang 6, yaitu 3. Berarti di sini D1-nya 1 per
1 ditambah dengan 3. Tinggal kita masukkan saja 30,5 ditambah dengan 5 dikali 1/4. Berarti 30,5 ditambah 5/4 sama dengan 30,5 ditambah 5 dibagi 4. Berarti kalau 5 dibagi 4, 2,5 dibagi 2 berarti 1,25. Berarti modusnya itu adalah 1,75. Ini modus dari data kelompok. Oke, sekian untuk materi modus. Selanjutnya kalian bisa buka LMS Classroom kalian kembali di GCR. Kalian lanjutkan dengan mendownload LKPD dan dikerjakan secara berkelompok. Oke, terima kasih Bu Vera tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.